Assalamualaikum. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan waktu luang untuk melanjutkan kajian kita tentang mukminah yang mendapatkan jaminan surga. Yang kedua adalah Asyah binti Mazahim alaihissalam. Asyah istri Fir'aun. Pengakuan Islam atas kemuliaan Asyah binti Mazahim alaihissalam. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Huwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asyah binti Mazahim, istri Fir'aun. Dalam Al-Quran diceritakan sekilas kisah Asyah radhiyallahu anha. Pertama, ketika keluarga Fir'aun menemukan Musa alaihissalam yang dihanyutkan ibunya ke sungai. Di saat pasukan Fir'aun dan Haman mencari anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Karena takut atas kehancuran kerajaan dan kekuasaannya berdasarkan mimpi yang dia alami. Akan tetapi takdir Allah berkata lain. Seakan-akan Allah berkata kepada Fir'aun, wahai raja yang kejam yang memiliki banyak pasukan dan kekuasaan yang luas, ketahuilah Zat yang Maha Agung telah menentukan takdirnya. Dialah Zat yang Maha Kuasa, tidak ada satupun dapat menghalangi keputusannya. Tidak ada satupun dapat mengubah takdirnya. Lihatlah anak yang membuat kamu takut, sehingga kezalimanmu menjadikan anak-anak kecil Bani Israel terbunuh dan kaum ibu menangisi kepergian anak-anaknya. Ternyata anak itu ada di rumahmu, tidur di tempat tidurmu. Ia tidak makan dan minum kecuali dari makanan dan minumanmu. Kamu yang telah mengasuh dan mendidiknya, tetapi ketika dewasa dia menghancurkan kekuasaanmu di dunia dan membinasakan kehidupanmu di akhirat. Semua itu karena kesombonganmu atas apa yang datang dari Zat yang Maha Benar, yaitu Allah, dan kedustaanmu atas apa yang diwahyukan kepadanya, yaitu Musa. Hendaklah kamu dan seluruh penghuni dunia mengetahui, sesungguhnya Tuhan langit dan bumilah yang dapat melakukan segala apa yang dikehendakinya. Dialah Zat yang Maha Kuat dan Perkasa, yang memiliki kekuasaan yang besar, dan tidak ada daya dan upaya kecuali darinya. Tangan mulia Asyahlah yang melindungi dan mengasuh bayi itu. Bayi yang telah menghancurkan kekuasaan dan kezaliman Fir'aun dan tentaranya. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Quran Surat Al-Qasas ayat 8. Kemudian Musa alaihissalam menjadi musuh yang mengancam kekuasaan mereka dan kesedihan yang menyelimuti hati mereka. Allah berfirman, yang artinya sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Quran Surat Al-Qasas ayat 8 sampai dengan 9. Bagaimana Musa alaihissalam berada di tengah-tengah mereka. Dia seorang anak yang masih kecil, tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Mari kita lihat apa yang ditakdirkan Allah kepadanya. Dalam Al-Quran disebutkan yang artinya, dan berkatalah istri Fir'aun, dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Quran Surat Al-Qasas ayat 9. Kekuatan dan kezaliman Fir'aun dapat ditundukkan oleh istrinya Asyah. Ia melindungi bayi itu dengan rasa cinta dan menyelimutinya dengan kasih sayang seorang ibu. Asyah tidak menghadapi Fir'aun dengan senjata atau kekuasaan, tapi dengan kecintaan seorang ibu yang akhirnya meluluhkan kekejaman dan kekerasan hati Fir'aun. Sekarang Fir'aun bersama istrinya merawat dan mendidik Musa alaihissalam. Perkataan Asyah,
Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Membuat Fir'aun tidak dapat melakukan apa-apa. Perkataan Asyah, janganlah kamu membunuhnya, menghalangi Fir'aun dan tentaranya untuk membunuh Musa. Tafsir fi Zilal Al-Quran, Said Qutb. Kedua, keimanan Asyah melalui dakwah Masyitoh, yaitu tukang sisir keluarga Fir'aun. Kaum wanita mukminah dan salehah harus melatih diri dalam memperjuangkan agama Allah dan mengabdikan diri dalam dakwah Islam dengan berbagai metode. Jangan menganggap sepele untuk melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar sedikit pun. Mari kita lihat perjalanan seorang wanita mukminah dan salehah yang memiliki semangat dan pengabdian tinggi dalam menyampaikan dakwah Islam, sehingga istri seorang penguasa kafir Fir'aun dapat menikmati hidayah dari Allah. Semoga Allah meridhoi Masyitoh. Abu Aliyah bercerita, keimanan istri Fir'aun melalui salah seorang kepercayaan keluarga Fir'aun. Ketika itu ia sedang menyisiri anak wanita Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh dan spontan Masyitoh mengucapkan, binasalah orang yang kufur kepada Allah. Anak wanita Fir'aun berkata, apakah kamu memiliki Tuhan selain Bapakku? Masyitoh menjawab, benar. Tuhanku, Tuhan bapakmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Anak itu langsung menampar dan memukul Masyitoh, kemudian melaporkan kepada bapaknya. Fir'aun langsung memanggil Masyitoh. Benarkah kamu menyembah Tuhan selain aku? Masyitoh menjawab, benar. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Hanya kepadanya aku menyembah. Fir'aun langsung menghukumnya. Kedua tangan dan kaki Masyitoh diikat dengan ikatan yang sangat kencang. Dilemparkan kepadanya ular-ular, dan penyiksaan ini tidak dilakukan 1 atau 2 kali, tapi berulang-ulang dan berhari-hari. Sampai Fir'aun mendatanginya dan berkata, apakah kamu sudah menyerah? Masyitoh tetap berkata, Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Fir'aun dengan sangat murka berkata, sungguh aku akan menyembelih anakmu di hadapanmu apabila kamu tidak mau mengubah keyakinanmu. Masyitoh menjawab dengan penuh keberanian, lakukan apa yang kamu ingin lakukan. Disembelihlah anak Masyitoh di hadapannya. Ketika ruhnya keluar, sang anak memberikan kabar gembira kepada ibunya. Wahai ibuku, berbahagialah. Sesungguhnya kamu telah mendapatkan pahala yang besar. Masyitoh sabar menghadapi kematian anaknya. Keesokan harinya Fir'aun kembali mengajukan pertanyaan seperti yang dikatakan sebelumnya. Dan Masyitoh tetap dalam keimanannya. Maka anak keduanya disembelih di hadapan Masyitoh. Ketika ruhnya keluar terdengar suara, wahai ibuku, bersabarlah, sesungguhnya kamu telah mendapat pahala yang sangat besar dari Allah. Ketika itu Asyah, istri Fir'aun, selalu mendengar suara ruh anak-anak Masyitoh, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Akhirnya Asyah beriman kepada Allah. Begitu pula ketika ruh Masyitoh naik ke langit, Allah memperlihatkan kepada Asyah pahala, kedudukan, dan kemuliaan Masyitoh di surga. Sampai akhirnya semakin bertambah keimanan dan keyakinannya kepada Allah. Tafsir Ibnu Katsir. Asyah menyaksikan dan mendengar pengadilan Masyitoh. Dia melihat keteguhan imannya, bagaimana Masyitoh tidak takut dalam berjuang di jalan Allah, meskipun orang-orang mencelanya. Bahkan siksaan yang mereka berikan menambah teguh keimanannya dan membuat dirinya berani menyatakan keesaan Allah di negara kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bercerita, ketika melakukan Isra, aku mencium bau yang harum sekali. Aku bertanya, bau harum apa ini? Jibril menjawab, bau harum tukang sisirnya anak Fir'aun atau Masyitoh bersama anak-anak dan suaminya. Di saat sisirnya jatuh, dia spontan membaca Bismillah. Anak Fir'aun berkata, dengan nama Bapakku. Masyitoh menjawab, tidak.
Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Apakah kamu memiliki Tuhan selain bapakku? Tanya anak Fir'aun. Benar, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu adalah Allah. Berita ini didengar Fir'aun, dipanggil Masitoh dan ditanya, apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Masitoh menjawab, benar, Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Lalu Fir'aun memerintahkan untuk disiapkan tungku besar yang terbuat dari tembaga, lalu diisi dengan minyak dan dipanaskan. Setelah itu memerintahkan untuk melempar Masitoh ke dalam tungku yang diisi minyak yang telah dipanaskan. Ketika itu Masitoh berkata, aku memiliki satu permintaan kepadamu. Fir'aun bertanya, apa permintaanmu? Kumpulkan tulangku dan tulang anak-anakku dalam satu tempat. Baiklah kalau itu kemauanmu. Fir'aun langsung memerintahkan untuk melemparkan anak-anak Masitoh satu persatu sampai kepada anak yang masih bayi. Saat itu sang anak berkata, wahai ibu, lompatlah dan jangan takut, sesungguhnya kamu benar. Rasulullah bersabda, ada 4 anak yang dapat berbicara ketika masih bayi. Anak ini, anak Masitoh, saksi Yusuf alaihissalam, anak kecil pada masa Juraij dan Isa binti Maryam alaihissalam. Ini merupakan keimanan yang sangat kokoh yang dapat menggoncangkan gunung dan tukang-tukang sihir Fir'aun, yang akhirnya mereka beriman kepada Tuhan Musa dan Harun alaihissalam. Allah mengisahkan perkataan mereka kepada Fir'aun dalam Quran surat At-Toha ayat 72 sampai dengan 73, yang artinya, mereka tukang sihir Fir'aun berkata, kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Apa yang dilakukan Masitoh sama dengan apa yang dilakukan Asyah binti Mazhaim radhiyallahu anhu ketika terjadi pertempuran 2 pasukan. Pasukan Musa alaihissalam dan pasukan Fir'aun. Istri Fir'aun bertanya, siapa yang menang? Salah satu dari pengawalnya berkata, Musa dan Harun yang menang. Langsung dengan penuh keberanian dia berkata, aku telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Perkataan Asyah didengar oleh suaminya. Dibawalah Asyah menghadap Fir'aun dan berkata, perlihatkan tungku besar yang diisi minyak mendidih kepadanya. Apabila ia tetap mengatakan perkataan itu, maka lemparkan ke dalam tungku itu. Akan tetapi apabila dia menarik perkataannya, ketahuilah bahwa dia tetap menjadi istriku. Tungku itu disiapkan di hadapan Asyah. Dengan tenang ia mengadahkan mukanya ke atas dan matanya melihat ke langit. Dan dia melihat rumahnya telah disiapkan di surga. Maka tanpa ragu lagi ia mengulangi perkataannya. Aku telah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Langsung ruh keluar dari tubuhnya dan yang dilempar ke dalam tungku adalah tubuh tanpa ruh. Tafsir Ibnu Katsir. Mereka menyiksa tubuh Asyah sedangkan ruh Asyah tertawa bahagia melihat rumahnya di surga. Suara tawanya terdengar oleh Fir'aun dan pengikutnya. Fir'aun berkata, apakah kalian tidak heran dengan kegilaan Asyah? Kita menyiksanya dan dia malah tertawa. Kesabaran, keimanan, dan rasa takutnya kepada Allah merupakan contoh bagi setiap kaum wanita mukminah, salehah, ahli ibadah, mujahadah, dan yang suka berpuasa. Allah berfirman, yang artinya, dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Permohonan Asyah yang pertama adalah agar dekat dengan Allah. Sebelum dia memohon dibangunkan rumah di surga. Hal itu membuktikan kecintaannya yang sangat besar kepada Allah. Karena tujuan utama memiliki rumah di surga adalah agar selalu dekat dengan Allah
bukan semata-mata untuk bersenang-senang dengan segala kenikmatan di sana. Riwayat di atas menunjukkan bahwa Asia beriman setelah peristiwa Masyitah. Ada pula pendapat yang lain, dan ini merupakan pendapat yang lebih kuat, bahwa Asia telah memeluk agama Samawi sebelum peristiwa ini dan sebelum datangnya Nabi Musa. Dia memohon agar diselamatkan dari Fir'aun dan perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak terpengaruh dengan agama kafir yang ada di tengah-tengah kehidupannya. Dia melepaskan istana Fir'aun dan memohon agar mendapatkan rumah di surga. Dia melepaskan hubungan dengan Fir'aun dan memohon keselamatan dari Tuhannya. Dia melepaskan dari perbuatan Fir'aun karena takut terpengaruh dengan perbuatannya. Inilah maksud dari doa yang dipanjatkannya. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Doa yang dipanjatkan istri Fir'aun adalah contoh dari seorang yang menolak kenikmatan dunia dan lebih memilih kenikmatan akhirat. Dia adalah seorang ratu yang paling mulia di muka bumi ini pada saat itu. Dia berada di istana Fir'aun yang dipenuhi dengan segala macam kenikmatan yang diidam-idamkan setiap wanita. Akan tetapi semua itu terkalahkan dengan ketinggian iman di hatinya. Segala kenikmatan yang ada di depannya bukan anugerah, tetapi musibah, cobaan, dan malapetaka baginya. Sehingga dia memohon kepada Allah untuk terhindar dari itu semua dan terbebas dari kezaliman Fir'aun. Istri Fir'aun adalah contoh wanita yang tidak silau dengan kenikmatan dunia, karena dia melihat bahwa kenikmatan akhirat jauh lebih besar dari kenikmatan yang ada di sekelilingnya di istana Fir'aun. Bersamaan dengan Asia disebutkan juga seorang wanita mukminah salehah, yaitu Maryam binti Imran. Ini menunjukkan kemuliaan yang ada dalam diri Asia. Demikianlah mukminah yang kita bahas, yaitu Asia istri Fir'aun. Mudah-mudahan kisahnya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.